pada bidang perikanan. Oke, sebelumnya perkenalkanlah dulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anjurta Muhaini dengan 3 digit terakhir 284. Perkenalkan, nama saya Mafida Halia Putriyanto dengan 3 digit terakhir 286. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurani dengan 3 digit terakhir 299. Perkenalkan, nama saya Michael Jovitra dengan 3 digit terakhir 298. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurhidayat dengan 3 digit terakhir 300. Perkenalkan, nama saya Rangga Sepranetya dengan 3 digit terakhir 307. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramadan Fiansyah dengan 3 digit yang terakhir 309. Perkenalkan, nama saya Faris Alfa dengan 3 digit terakhir 325. Oke, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari ChatGPT dan perikanan. Bisa dibaca di sini, ChatGPT adalah program komputer yang dirancang untuk memberikan respon otomatis terhadap masukan pengguna. Nah, ChatGPT ini mampu memberikan jawaban yang ketika pengguna menginputkan pertanyaan atau menginputkan rumus yang akan dia cari di ChatGPT, maka ChatGPT akan memberikan jawaban tersebut. Contohnya ini kita menginputkan contoh teks copywriting di ChatGPT tersebut. Nah, ChatGPT itu akan menampilkan sebuah teks copywriting yang bisa jadi teks tersebut itu struktur dan kalimatnya itu sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan seperti itu. Contoh lain ini ya, yang paling umum dan tentunya mahasiswa teknik informatika ini mungkin sering menggunakannya, itu ketika kita mengcoding dan kita belum bisa menuliskan kodenya, kita bisa mengetik di ChatGPT untuk memberikan referensi untuk kita mengerjakan coding tersebut. Selanjutnya di sini industri perikanan. Industri perikanan mencakup kegiatan manusia yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan seperti penangkapan ikan atau budidaya ikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi ChatGPT dalam 5W1H, yaitu pertama adalah yaitu yang pertama adalah memprediksi perikanan, di mana ChatGPT ini atau artificial intelligence dapat membantu kita dalam menganalisis data berupa data cuaca maupun data arus laut maupun suhu air sehingga dapat memprediksi di mana ikan berada pada suatu waktu tertentu. Yang kedua adalah memantau stok perikanan. Pemantauan stok perikanan ini dapat dibantu oleh artificial intelligence atau ChatGPT lewat sensor maupun kamera. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya alam, di mana manajemen sumber daya di mana ChatGPT dapat membantu dalam proses manajemen sumber daya dengan lebih efisien. Yang keempat adalah pengolahan makanan laut. Pengolahan makanan laut bisa dibantu oleh ChatGPT dalam proses-prosesnya. Kemudian yang kelima adalah pelacakan asal produk, di mana ChatGPT dapat mendeskripsikan asal produk perikanan itu diambil dari mana. Yang keenam adalah pencegahan pembuangan limbah. ChatGPT dapat membantu dalam proses pencegahan pembuangan limbah perikanan. Yang ketujuh adalah pemantauan lingkungan, di mana ChatGPT dapat memantau sehingga membantu nelayan dalam proses pemantauan lingkungan. Yang kedua itu adalah fitur AI atau ChatGPT dalam ilmu perikanan digunakan oleh berbagai metode, yaitu yang pertama ilmuwan perikanan. Para ilmuwan menggunakan AI untuk menganalisa data, pemodelan populasi ikan, dan menilai dampak perubahan lingkungan terhadap perikanan. Yang kedua nelayan. Alat yang mempunyai sistem AI dapat membantu para nelayan untuk menemukan lokasi ikan, memantau perilaku dan dampak perubahan dan mengoptimalkan tangkapan mereka. Yang ketiga, petani aquaculture. AI juga dapat membantu untuk pengelolaan peternakan ikan, pemantauan kualitas air, dan otomasi proses pemberian pakan. Dan yang keempat adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah membutuhkan AI untuk menegakkan peraturan, terus
memantau aktivitas penangkapan ikan. Yang kelima, organisasi lingkungan. Organisasi lingkungan ini hanya untuk membantu memantau dan melacak aktivitas yang terjadi di perikanan. Dan yang keenam adalah perusahaan teknologi. Pengembang AI ini membutuhkan AI ini untuk membantu dalam membuat alat dan industri dalam perikanan. Contohnya sekarang adalah e-fishery untuk mengatur jadwal pemberian makan pada ikan. Dan selanjutnya ada bagian web. Untuk pemanfaatannya sendiri, AI dapat dimanfaatkan untuk perikanan pantai, perikanan laut, dan perikanan budidaya. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri dalam sektor perikanan dapat dijelaskan berikut. Yang pertama, digunakan pada layanan informasi perikanan. Chatbot dapat digunakan untuk memberikan informasi terkait perikanan, seperti jenis ikan, cara budidaya, dan teknik penangkapan ikan. Nah, hal ini dapat membantu petani atau nelayan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kegiatan perikanan. Yang selanjutnya ada digunakan pada pengelolaan sumber ikan. Hal ini dapat untuk menganalisis data yang ada dalam berbagai sumber seperti citra satelit, sensor akustik, dan kapal penangkap ikan yang dapat memantau populasi ikan dan memprediksi perilakunya. Nah, hal ini dapat membantu pengelola perikanan mengambil keputusan yang tepat mengenai kuota penangkapan ikan di area tertutup dan tindakan lain untuk melindungi perikanan. Ya, terus yang selanjutnya ada digunakan pada alat penangkapan. Nah, hal ini dapat untuk mengembangkan dan menggunakan alat penangkapan ikan secara selektif seperti kamera, sensor, dan mesin sortir yang dapat mengidentifikasi dan melepaskan ikan secara spesies non-target dan ikan yang berukuran kecil. Nah, hal ini dapat mengurangi dampak penangkapan ikan terhadap ekosistem dan meningkatkan efisiensi operasi penangkapan ikan. Oke, kemudian kecerdasan buatan seperti AI, seperti ChatGPT dapat digunakan pada proses penangkapan ikan untuk mencegah, untuk melacak dan memverifikasi asal, kualitas, dan keamanan produk ikan di seluruh rantai pasokan, mulai dari penangkapan hingga konsumsi. Hal ini dapat membantu pencegahan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, serta meningkatkan akses pasar dan kepercayaan konsumen. Kemudian digunakan pada bagian pemasaran produk perikanan. Contohnya seperti pemasaran produk perikanan seperti ikan segar atau olahan ikan lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha di sektor perikanan meningkat. Yang selanjutnya itu ChatGPT dalam ChatGPT. Penggunaan AI di sektor perikanan atau apa? Tidak memiliki tanggal pasti yang bisa ditentukan karena perkembangan teknologi AI sendiri terus berlangsung seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa penggunaan AI di bidang ini mulai muncul sekitar tahun 2010-an. Ketika beberapa penelitian dan proyek mulai mengaplikasikan AI untuk membantu penguasaan sumber daya ikan, pemantauan lingkungan laut, dan peningkatan produktivitas aquaculture. Sejak saat itu, penggunaan AI di sektor perikanan atau aquaculture terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara, termasuk juga Indonesia. Teknologi ChatGPT ini atau teknologi pembelajaran mesin yang digunakan dalam pembuatan chatbot
telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir dan semakin banyak perusahaan yang mengadopsinya untuk mempercepat dan menggunakan interaksi dan komunikasi antara manusia dan mesin. Dalam bidang perikanan, teknologi ChatGPT dapat digunakan ketika para nelayan mulai menangkap ikan, satu budidaya ikan, penjualan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Y. ChatGPT dianggap bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas perikanan karena dapat memberi solusi instan terhadap pertanyaan kompleks, memfasilitasi pelatihan staf, dan mempercepat pengambilan keputusan. Dalam industri perikanan, ChatGPT digunakan untuk memberi informasi cepat dan akurat kepada para pekerja perikanan, membantu dalam analisis data dan meningkatkan efisiensi operasional. Mengapa ChatGPT itu sangat penting bagi para pekerjaan perikanan? Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, perusahaan perikanan menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut karena sistem ini membantu dalam pemantauan, prediksi pola penangkapan, dan perencanaan strategi penangkapan yang berkelanjutan. Dua, para nelayan mengandalkan ChatGPT untuk memperoleh informasi tentang kondisi cuaca dan pergerakan ikan karena sistem ini dapat memberikan perkiraan cuaca yang akurat dan memprediksi lokasi berbudidaya ikan. Tiga, lembaga pemerintahan menggunakan ChatGPT dalam pengawasan dan penanganan kebijakan perikanan karena sistem ini dapat membantu dalam analisis data besar untuk deteksi pelanggaran, memberikan laporan kepatuhan, dan mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti. ChatGPT diimplementasikan untuk memberikan layanan interaktif kepada pengguna, memberikan rekomendasi berbasis data, dan meningkatkan pengalaman pengguna. ChatGPT diintegrasikan dalam sistem pemantauan dan manajemen perikanan karena mampu mengolah data besar secara cepat, memberikan peringatan di bidang terkait perubahan lingkungan, dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Oke, yang terakhir ya ini bagaimana sih ChatGPT itu dalam bidang perikanan. Nah, di sini bisa dibaca ya. ChatGPT dapat digunakan untuk membantu mengelola stok ikan secara lebih efisien dengan sistem AI yang mampu memantau data dari berbagai sumber dan memperingatkan operator ketika stok ikan ditangkap secara berlebihan atau terancam. Hal ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan laporan dengan cepat dan mudah, memastikan bahwa industri mampu memenuhi tujuan keberlanjutannya. Oke, itu tadi penjelasan kami dari kelompok 1 terkait ChatGPT dalam bidang perikanan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.